Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, sebagaimana yang saya prediksi akhirnya terjadi juga. Ya, nanti yang prediksi-prediksi sebelumnya itu diungkapkan ya, biar orang mengatakan wah ini karena gini-gini. Jadi Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo sudah memutuskan perkara gugatan ijazah Presiden Jokowi, dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka menyatakan diri tidak berwenang mengadili masalah ini. Luar biasa ya. Padahal kalau kita lihat ini adalah semacam gugatan perwakilan, ya kan? Kalau bicara kerugian, ya kan gini. Jadi tidak ada institusi pengadilan yang bisa mengadili masalah ini. Luar biasa kan? Karena kalau kita bicara tentang bicara tentang petun, tenggat waktu petun itu ada pembatasan, ya kan? Nih. Jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara petun adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Batas waktu ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 19 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, ada pembatasan ya. Oke. Oke, nanti kita akan lihat ya, apakah pembatasan ini masih ada atau enggak. Tapi coba kita lihat. Jadi sahabat era sekalian, ya, tuh, gugatan ijazah Jokowi di PN Solo gugur, penggugat akan banding. Oke ya, coba kita bacakan dan kemudian coba kita hubungi Pak Taufik ya. Solo Kompas.com, penggugat Muhammad Taufik yang mewakili kelompok ijazah palsu usaha nggak punya malu tipu UGM berencana mengajukan banding setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Solo Jawa Tengah mengabulkan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo Jokowi telah gugur. Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Solo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini yang dianggap masuk dalam ranah hukum pidana atau tata usaha negara petun. Saya masih memiliki waktu 14 hari, saya akan ajukan banding dan tentu nanti juga akan berlanjut ya, kata Taufik saat dihubungi pada Kamis. Taufik menilai putusan selah yang dilakukan secara virtual tersebut bukanlah kemenangan bagi para tergugat, melainkan menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim terhadap pihaknya. Jadi ini bukan disebut kemenangan, tapi saya mengatakan ternyata hakim itu masih dibawa bayang-bayang ketakutan. Hakim itu masih menyimpan perutnya itu dengan rasa takut dan itu sudah kami prediksi tadi pagi, ungkapnya. Kemudian selain itu Taufik juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan gugatan citizen lawsuit sebagai langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Kita akan ajukan itu gugatan citizen lawsuit. Jadi ini bukan kiamat, tapi ini justru membuktikan kepada kita kalau hakim daerah itu belum pintar, belum berani, tegasnya. Sementara itu kuasa hukum Jokowi YB Irfan menjelaskan bahwa majelis hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan dari tergugat 2, 3, dan 4 serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang kedua menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang ketiga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara 506.000. Jelas Irfan. Dengan adanya putusan selah ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding, tambah Irfan. Jadi saudara sekalian ya, mau diajukan ke petun itu punya batas waktu 90 hari sejak putusan tata negara itu diucapkan atau dikeluarkan. Mau pidananya udah berhenti. Jadi tidak ada institusi apapun yang bisa mengutak-atik ijazah Jokowi. Kan parah namanya ya. Gitu. Ini ada misalnya ada berita mengenai tenggang waktu ya. Nih, tenggang waktu gugatan keputusan TUN kembali dipersoalkan. Ada nggak berita ya? Jika ditujukan langsung pada pihak pertama, maka dapatlah berlaku ketentuan 90 hari. Tetapi pemohon bukanlah pihak yang ditujukan langsung oleh keputusan TUN tersebut. 90 hari ya. Coba kita nanti kita lihat lagi ya, apakah 90 hari itu
tetap digunakan di petun atau tidak. Karena sekali lagi sepanjang atau sependek yang saya tahu, kalau kita menyampaikan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara itu hanya dapat diajukan selama 90 hari sejak putusan Tata Usaha Negara dikeluarkan. Nah, apakah ada perubahan atau tidak saya agak lupa-lupa ingat, tetapi intinya adalah kalau diajukan ke petun ditolak juga karena ini sudah barang yang sudah bertahun-tahun kan begitu. Oke. Dan kemudian yang berikutnya pidana sudah selesai di Bareskrim. Maka Jokowi akan mengatakan hahaha, hukum masih di bawah ketiak saya. Tidak ada institusi pun yang bisa membuktikan. Nah, dari sinilah kemudian ya seorang hakim itu harus bijak untuk menyelesaikan masalah. Kalau begini kan menggantung masalahnya. Jadi tidak ada institusi yang bisa mempermasalahkan ijazah Jokowi. Kan hebat sekali orang ini. Nggak bisa. Nanti tiba-tiba Roy Suryo dijadikan tersangka tetapi tidak pernah ada pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Jadi aneh kan? Gitu. Tersangka pencemaran nama baik tapi ijazah tetap tidak dihadirkan. Luar biasa negara kita ini ya. Oke. Coba kita hubungin M. Taufik. Siapa tahu dia masih bisa dihubungin ya. Oke. M. Taufik. Nah, coba kita hubungi dia. WhatsApp. Ponsel, oke. Luar biasa ya. Saya udah menduga sih akan dinyatakan, istilahnya bukan ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ya. Jadi Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan dirinya tak berwenang. Bayangkan ya. Itu yang namanya self restraint, membatasi diri sendiri. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Taufik. Posisi ada di mana? Posisi di atas kereta. Oh, di atas kereta malam. 1,5 jam lagi sampai Semarang. Gimana? Bukan, di atas kereta malam. Dengan kereta malam, kudu pulang sendiri. Ini kereta siang nih, berangkatnya jam 2 kurang 1/4 soalnya. Kenapa Anda nggak mampir ke RH Channel padahal Anda ke Jakarta? Nah, iya, waktunya terbatas banget. Semalam itu kan menemukan peristiwa yang bagus ya. Sayangnya pulangnya sudah 11:30. Jadi kan nggak enak itu kalau malam-malam. Kan katanya Bang Refli, kalau ke main studio saya jangan malam-malam, Bang. Kita kan itu. Kan sudah saya undang. Iya, rencananya sebenarnya mau datang pagi tadi kita ketemu sama Lutfi Hakim, ya mantan asosiatnya Bima Nasution. Ya. Ketemu sama Wirawan Adnan juga begitu. Jadi waktunya mepet di Jakarta, ya sudah 11:30 sampai di situ langsung berangkat ke stasiun begitu. Itu ada suara anak kecil atau cucu atau gimana itu? Nah, ini kan di atas kereta. Oh. Atau gini. Masuk suaranya ya, suaranya. Ya, jadi begini, Pak Taufik, Pak Dr. Taufik pakai Q ya kan? Saya lagi breaking news ini dan menemukan fakta ternyata tak ada pembuktian ijazah palsu. PN Solo nyatakan tidak berwenang. Itu judul kita. Dan sudah kita bacakan tadi Kompas, yaitu gugatan ijazah Jokowi di PN Solo gugur. Penggugat akan banding. Komentar Anda? Betul. Ya. Komentar saya bahwa kalau saya membaca putusan itu ada celah ya. Yang pertama bunyi putusan nomor 99 PDPG garing PNSKT 2025 itu satu mengatakan mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3, dan 4, mengatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili. Yang ketiga memerintahkan penggugat membayar Rp506.000 dan yang saya tentu mengatakan banding terhadap gugatan tersebut itu kita sudah prediksi dari awal. Tetapi kalau membaca gugatan itu dari amarnya saja masih ada celahnya apa bahwa kita ini tidak dikatakan tidak memiliki legal standing. Jadi itu nilai positifnya. Di celah-celah putusan itu masih ada kelemahan juga dari putusan bahwa kita tidak dinyatakan tidak memiliki legal standing. Artinya kita itu masih bisa mengajukan gugatan atau kita perbaiki itu kemudian kita nyatakan banding atau membuat gugatan baru dan seterusnya atau mengajukan gugatan di tempat lain itu masih ada kemungkinan. Tetapi yang harus
kami catat itu Bang Refli. Kalau Mahkamah Agung saja berani berbenah dengan mengabulkan perkara gugatan nomor 05 tentang pasir-pasir di laut itu. Ya, uji materi ya tertanda Mahkamah Agung RI 2025. Ya ini saya jadi bertanya, apa yang diperbuat oleh Presiden ke-8 Prabowo dengan menaikkan gaji pokok 280 kan jadi nggak ngefek ini. Kalau masih ada hakim yang berpikir bahwa perutnya itu ada di pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hakim itu juga perlu perutnya ada di pemerintahan yang lama gitu ya. Kenapa? Perutnya ada di bawah pemerintahan yang lama. Ya harusnya kalau dia itu institusi bagian dari Mahkamah Agung ya dia tunduknya kepada Mahkamah Agung bukan kepada yang lain. Lalu yang ketiga yang saya cermati ya, yang kedua dulu dia harus mengupgrade pengetahuannya, dia harus tambah apa itu yang disebut kompetensi relatif, kompetensi absolut. Kalau dia mengatakan tidak memiliki kompetensi absolut, misalkan mengarahkan kepada pengadilan KIP atau pengadilan TUN, ya dia berarti mendegradasi kewenangannya begitu loh ya, mendegradasi kewenangannya. Nanti lama-lama masyarakat akan tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga ya, dengan putusan tersebut menunjukkan masih ada intervensi atau campur tangan dari institusi atau kekuatan lain ya. Dan yang keempat ini yang menurut saya sangat fatal untuk Sobat RH dimanapun Anda berada ya, bahwa tidak pernah ada orang yang boleh dipenjara dengan tuduhan fitnah tentang ijazah palsu, karena substansi atau materi pokoknya baik itu subjeknya ya Pak Jokowi, kemudian objeknya adalah ijazah, baik ijazah SMA, ijazah perguruan tinggi dan persyaratan lain tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Nah, dan ini nyambung. Jadi hal pokoknya tidak pernah, karena itu bukan fitnah jadinya. Jadi bagaimana orang dituduh melakukan fitnah? Terus yang kelima ini menandakan kepada kita, saya makin meyakini ijazah yang asli itu memang tidak ada. Ijazahnya itu ijazah yang di medsos begitu loh. Ya. Ijazah di medsos. Nah, padahal makanya dari awal strategi kami kan menolak gugatan itu secara online. Dan ini juga pembelajaran juga bahwa peraturan Mahkamah Agung yang mengatur sidang online itu tidak bersifat imperatif, tapi itu fakultatif, pilihan begitu loh. Makanya terhadap upaya-upaya hukum itu kan ada tiga. Satu, kami mengajukan banding. Yang kedua, kami mengajukan gugatan baru lagi. Ya, dan yang ketiga, kami mengajukan gugatan ke institusi yang lain. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka itu Bang Refli dan Sobat RH. Kenapa? Karena kami belum membaca bunyi putusan secara lengkap, pertimbangan hukumnya apa, ya. Kemudian dasar-dasar apa yang dijadikan pertimbangan sehingga mengatakan pengadilan itu secara absolut tidak berwenang. Dan yang keenam, ini menandakan kalau hakim kita itu tidak mau berubah ya, tidak mau berubah. Dan ini catatan yang saya sampaikan, nanti kalau kami mengajukan gugatan baru, saya akan menolak kalau diperiksa hakim yang sama, karena hakim yang sama tidak qualified menurut saya. Begitu Sobat RH. Oke, tapi tahan dulu, ada satu pertanyaan dari saya. Hakim mengatakan tidak berwenang. Yang berwenang adalah pengadilan pidana, ya kan? Dan kemudian pengadilan tata usaha negara. Pertanyaannya adalah, kalau kita bicara pengadilan pidana, sudah berhenti dengan Barreskrim nih, walaupun ada gelar perkara ulang, kita nggak tahu apakah akan ada tanggapan yang memadai atau tidak. Lalu petun, sepanjang yang saya tahu atau sependek yang saya tahu, ada waktu 90 hari ya. Itu pernah berubah nggak? Saya lupa ingat. Ada 90 hari untuk mengajukan setelah keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan. Itu belum berubah ya Pak Taufik? Saya lupa ingat loh, terus terang aja. Belum berubah. Masih 90 hari benar. Pertanyaannya adalah, ya kemana kita mau membuktikan ijazah palsu ini? Sementara nanti pengadilan misalnya menersangkakan Roy Suryo, nggak akan ada pembuktian ijazah palsu atau tidak. Cuma di bolak-balik apakah Roy Suryo menghina atau tidak, atau mencemarkan nama baik atau tidak, seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dan ganas sekali ancaman hukum tuntutannya kan 10 tahun maksimal. Kemudian vonisnya 6 tahun. Bagaimana menurut Pak Taufik? Ya, menurut saya itu jauh panggang dari api. Kalau teori pembuktian, kalau misalkan bahwa pengadilan itu yang berwenang adalah pengadilan pidana, maka yang bisa mengatakan itu guilty or not guilty, terbukti atau tidak terbukti, sah atau tidak sah, ya pengadilan pidana. Dan itu prosesnya dengan menghadirkan
objek perkara dalam hal ini adalah ijazah. Sepanjang itu tidak pernah ada di pengadilan, maka berlakulah ketentuan pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa pembuktian yang paling kuat itu apa yang bukti, apa yang saksi, apa yang ahli, dan apa yang terdakwa sampaikan di depan persidangan. Itu bunyi hukum positifnya begitu. Sepanjang itu tidak ada, maka kalau dasar dari lidik saja itu dinyatakan selesai, berarti kepolisian itu menjalankan 3 fungsi sekaligus, fungsi polisi, fungsi penuntut, dan fungsi hakim, karena menyatakan sah dan tidak sah, bersalah tidak bersalah. Jadi itu sudah kacau. Teori yang mengatakan bahwa pengadilan pidana itu polisi itu bagian dari integrated criminal justice system itu menjadi ternodai dan menjadi dikonstruksi dengan adanya sikap Mabes Polri yang mengatakan ijazah itu sah, dan itu sangat berbahaya. Besok-besok saya sepakat akhirnya, walaupun dulu saya mengatakan menolak keras pernyataan guru besar sosiologi hukum Universitas Diponegoro Prof. Suteki, Fakultas Hukum Dibubarkan, sekarang saya setuju, ya mending bikin aja polisi, terus nanti polisi hakim, polisi jaksa, begitu saja. Itu Bang Refli, nggak perlu ada sarjana hukum, karena di polisi aja semuanya sudah pakai sistem pengadilan one stop justice, begitu Bang Refli. Saya membayangkan nanti lawyer Jokowi akan mengatakan, nah 4-0 posisi sekarang sudah. Apalagi Solo sudah 4-0, ya kan? Tanpa pernah tahu kita terbukti atau tidak ijazahnya gitu ya. Ya. Gimana? Kalau saya mengatakan belum 4-0, kan saya masih punya upaya hukum banding, saya masih punya upaya hukum kasasi, dan saya juga akan mengatakan berapa 0 sekalipun saya akan ajukan gugatan baru. Itu ya. Dan saya mungkin juga akan menempuh cara-cara ekstrajudisial tentang soal pembuktian. Sebenarnya saya sudah menemukan orang kunci, ya. Orang itu tidak berada di Indonesia, yang dia itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, dan ijazahnya sangat berbeda. Tetapi dan dia sudah bersedia hadir. Masalahnya dengan tidak dikabulkannya gugatan ini, ya kita pending dulu, dan mungkin saya tadi mengatakan saya akan lakukan upaya ekstrajudisial, ya saya pembuktiannya di luar pengadilan, ya nanti akan ada semacam eksaminasi untuk membandingkan ijazah itu, ya nanti diuji oleh ahli, termasuk saya akan mengundang yang namanya Joshua Sinambila, ya bukan Joshua opo-opo di opo-opo, airnya di opo-opo, bukan Joshua itu, ya ya. Tapi ini airnya di obok-obok kayaknya, ya. Oke Pak Taufik, ya, mudah-mudahan lah. Oke. Jadi negara ini ya hanya untuk membuktikan ijazah seseorangnya sulitnya minta ampun, ya kan? Ya betul, dan memang saya pernah mengikuti diktat itu sampai kiamat ijazah Jokowi nggak akan dibuktikan gitu sampai kiamat itu. Dan kemudian ada orang-orang yang terima kasih kepada gitu. Sobat RH. Salam Halo, ya. Oke, Pak Taufik, makasih banyak ya. Mudah-mudahan terima kasih ya. Sampai kepada Solo, ya kan? Amin. Sampai amin. Jangan Anda gejak juk gitu. Suara kereta. Oke, begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dari Dr. Taufik, ya, penggugat prinsipal dalam kasus gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi sobat semuanya, ini yang namanya hakim ini, ya, tidak mau menyelesaikan masalah, menghindar dari masalah. Padahal kalau dia mengambil ini sebagai breakthrough, sebagai legal breakthrough, terobosan hukum, tidak akan ada yang mempersoalkan. Karena substansinya kan dia sudah bisa dia dapatkan. Tapi itu yang dihindari. Bayangkan, gila ya negara kita ini. Padahal begini maksud saya, barangkali dia akan disalahkan, dibanding, dikasih, nggak apa-apa. Tapi ada forum untuk membuktikan ijazah palsu. Ingat nggak? Ketika cicak dan buaya itu, rekaman Anggodo dan lain sebagainya itu tiba-tiba diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Kan orang tanya apa hubungannya? Tapi pada waktu itu Pak Mahfud sendiri mengatakan sebagai sebuah upaya yang progresif, ya akhirnya itu kan membuka
kotak Pandora selama ini kan, pada waktu itu di mana ada upaya untuk kriminalisasi terhadap KPK pada waktu itu, cicak versus buaya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau tidak ada satupun institusi yang diperbolehkan untuk menguji ijazah yang so-called dianggap asli, bagaimana kita negara sebesar ini? Sampai sekarang nggak ada. Yang ada adalah apa yang dikatakan oleh Rismond, oleh Roy Suryo, yang saya yakini itu akan benar kalau seandainya ijazah aslinya disampaikan. Karena pasti tidak berubah, kurang lebih sama saja. Face recognition, kemudian ELA, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, nih saya sudah melakukan itu ya. Ngeri skenario ini, andai benar. Benar ternyata. Satu, gugatan PN Solo no. No itu bukan no, itu NO ya. Dinyatakan tidak dapat diterima, itu NO namanya. 2, ijazah dinyatakan asli, itu oleh Bareskrim. 3, kasus pencemaran dan fitnah jalan terus. Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka. Ya udah bisa kita prediksi. Ini skenario yang dijalankan oleh sebuah kekuatan ya, nggak tahu ya, oleh sebuah geng ya. Kalau bisa semuanya saja rakyat Indonesia ditersangkakan yang mempermasalahkan ijazah gitu ya. Biar rame-rame itu. Ada 200 orang yang jadi tersangka, termasuk topi merah segala. Luar biasa ya. Oke, kita bacakan ya komentar sobat era sekalian. Terus usut ijazah palsu Jokowi sampai raja bohong mengakuinya dengan kesadarannya. Kemudian Bang Refli, Jokowi seharusnya segera dicekal. Ada gelagat akan sudah kabur ke luar negeri. Bagaimana caranya dan siapa yang kompeten untuk mendesak pencekalan Jokowi ini ya? Ya nggak bisa dicekal, orang dia nggak punya kasus kan. Kecuali kalau dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Tapi bisa juga sih. Sebenarnya kan itu kan tergantung begitu dijadikan tersangka langsung dicekal kan, bisa aja. Tapi kan nggak ada keinginan itu ya. Kemudian negeri ini sudah menjadi negeri abal-abal. Hukum berlaku pada rakyat kecil saja. Bang RH, sebenarnya yang bikin gaduh di negara kita ini adalah Jokowi dan gengnya semua. Satu-satunya kebohongan Jokowi yang punya bukti adalah saat mengatakan Kasmujo pembimbing skripsinya. Disampaikan dulu Bang sama Roy CS. Disampaikan dong. Kemudian Soresian apa? Memang palsu, seharusnya TNI yang membantu rakyat menangkap Jokowi. Kemudian institusi hukum negara kita tidak mau jujur karena memang berat, karena hukum di negeri kita tersandra. Oke. Hakim-hakim di PN Solo gelarnya dari UPP. Kemudian pengaduan dagelan, hanya pengadilan akhirat tidak bisa kong kali kong. Yang waras percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, yang ODGJ percaya asli, fotonya saja foto orang lain. Hukum sudah rusak di negeri Konoha. Ijazah Jokowi ngumpet gorong-gorong. Yang palsu ditutup-tutupi akankah jadi asli? Rasanya lebih banyak pengikut Dajjal daripada Al-Mahdi. Na'udzubillah min zalik ya. Ibarat paku, saat lurus maka akan dipalu sampai masuk ke dasar. Saat sudah bengkok tidak dipakai dan dibiarkan. Kemudian meski sudah tidak menjadi presiden, tapi Pak Joko masih menjabat sebagai Raja Jawa. Yang berwenang menyatakan ijazah asli palsu ya UGM. Itu kalau nggak ada kasus bro. Kalau ada kasus ya UGM hanya memberikan kesaksian. Yang berwenang pengadilan, ya kan? Tetapi masalahnya kasusnya mau dihindari, kan begitu. Gitu. Parah, sudah kuduga. Wakakak sesuai perkiraan sampai kiamat ijazah gaib. Jangan mengharapkan keadilan terwujud jika aparat penegak hukum masih diangkat presiden. Kemudian yang waras percaya ijazah Jokowi palsu, oke. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai akhir ya kita jumping up. Kemudian sudah jelas arahannya bahwa kesimpulan dari gelar pendapat adalah sesuai dengan kebutuhan Barreskrim bahwa tidak terbukti ijazah Jokowi palsu. Di PN Surakarta apakah MUL atau pengacaranya mengajukan ijazah aslinya? Enggak juga ya. Katanya mau ditunjukkan kalau di pengadilan tukang ngibul emang, bahkan malaikat pun bisa dikibulin. Kemudian termul jumlahnya bak jamur di musim hujan yang jumlahnya lebih banyak daripada buzzer di zaman Pilpres. Rangkap jabatan. Oke. Rangkap jabatan. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Lagi-lagi memang memperjuangkan keadilan itu tidak mudah bro, ya kan? Karena banyak orang yang masih takut miskin, ya kan? Takut polisi tapi tidak takut Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kita nanti biarlah kita mengadu kepada yang pemiliknya. Tugas kita adalah memperjuangkan yang benar. Barangkali sebagian rakyat Indonesia tidak menganggap ini penting, tetapi ini adalah sebuah labirin kekuasaan, labirin pengadilan yang nggak bisa disentuh, nggak bisa diintervensi, ya. Padahal kalau seandainya Prabowo berpidato sedikit saja, silakan para hakim
ya, memenuhi rasa keadilan masyarakat seadil-adilnya, lakukan tugasnya sebaik-baiknya, tidak akan ada intimidasi, kami akan melindungi. Wah, itu senang sekali, ya kan? Tapi yang terjadi adalah tidak demikian. Begitu sobat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.